Tunggu dulu guys, wa atur dulu usia moderator tuh, wa atur dulu pembagian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang prosa yang dimana beranggotakan Aida Fitri, Aida Sundafi, Stefi Permata Ilahi, dan saya sendiri sebagai moderator Ifadli Zaki Akbar. Baiklah, tanpa memperpanjang kalimat dan kata-kata langsung saja masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini yang akan disampaikan oleh Sri Aida Fitri. Kepada Sri Aida dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian prosa anak. Prosa anak adalah genre sastra yang khusus ditunjukkan untuk membaca kepada anak-anak. Biasanya prosa anak ditulis dengan bahasa yang sederhana dan cerita yang sesuai dengan pemahaman serta minat anak-anak. Prosa anak merupakan bentuk karya sastra yang berfokus pada pengalaman dan persepsi dunia anak-anak. Ini adalah bentuk negatif yang menceritakan kisah-kisah pengalaman yang dialami oleh anak-anak, biasanya dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, yaitu anak-anak. Lanjut slide-nya. Manfaat dan tujuan. Tujuan utama dari prosa anak-anak ini adalah untuk menghibur, mendidik, dan menginspirasi anak-anak, serta menghimbau dalam pengembangan literasi mereka. Prosa anak ini merupakan bentuk karya yang berfokus pada pengalaman dan persepsi dunia anak-anak prosa yang memiliki peran penting dalam pendidikan dan literasi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan bahasa dan literasi anak prosa, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan keterampilan bahasa dan memahami pengertian perbedaan dalam pengalaman dan perspektif. Ciri-ciri prosa anak memiliki ciri khas yang membedakan dari prosa umum. Ciri-ciri yang pertama yaitu dari segi bentuk dan strukturnya. Prosa anak ini memiliki bentuk yang bebas dan rangkaian kalimat yang efektif, membentuk paragraf yang mirip dengan hikayat atau dongeng. Ciri yang kedua yaitu tema dan bahasa. Prosa anak memiliki relatable dan mudah dipahami oleh anak-anak seperti petualangan dan kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Yang ketiga, tokoh dan latar. Tokoh dalam prosa anak seringkali memungkinkan pembaca untuk merasa dan memahami pengalaman dan perasaan anak-anak. Yang keempat, urutan peristiwa dan amanat. Prosa anak biasanya memiliki ukuran peristiwa yang logis dan alur cerita yang tunggal, yang berarti cerita tersebut bergerak secara linier dari awal hingga akhir tanpa pergeseran waktu atau latar dan tempat. Yang kelima, itu pengarang dan publikasi. Prosa anak biasanya ditulis oleh pengarang yang berusia anak atau penulis lain yang ditujukan untuk anak-anak. Yang keenam, penggunaan bahasa. Prosa anak menggunakan bahasa Indonesia Melayu atau bahasa asing lainnya, tetapi dengan tingkatan sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak untuk menikmati cerita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sri Aida yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Aida Sundafi. Kepada Aida dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur prosa. Yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Adalah perilaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing. Seperti protagonis, antagonis. Protagonis itu yaitu tokoh baik dalam cerita. Antagonis yaitu tokoh sebaliknya, yaitu tokoh yang jahat atau buruk. Yang kedua yaitu alur dan pengaluran. Adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab dan akibat. Alur cerita ada 3, orientasi, komplikasi, resolusi. Yang ketiga yaitu latar. Latar adalah tempat, hubungan waktu dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang keempat yaitu gaya bahasa.
Gaya bahasa merupakan ciri ungkapan bahasa untuk mencintai pemilihan diksi yang indah. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara untuk menyampaikan cerita seperti sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata aku dan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia atau mereka. Yang keenam yaitu tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah, misalnya kekuasaan. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat yaitu berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Langkah-langkah menulis prosa. Menulis prosa adalah suatu hal yang memerlukan kreatif, pengetahuan, dan kemahiran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menulis prosa yang baik, yang pertama yaitu memahami tema dan tujuan. Yang kedua yaitu membuat pengantar dan introduction. Yang ketiga yaitu menggunakan struktur yang baik. Yang keempat yaitu memperhatikan kualitas bahasa. Karena prosa yang baik itu yaitu menggunakan kualitas bahasa yang baik. Yang kelima yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada prosa tersebut. Yang keenam yaitu memperhatikan kebijakan penggunaan sumber. Yang ketujuh membaca, dan kedelapan memasang judul dengan menggunakan kata kunci. Yang kesembilan yaitu memperhatikan standar teknis. Yang kesepuluh yaitu memperhatikan ketetapan faktanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aida Sunefti yang telah menyampaikan materi. Baiklah, selanjutnya yaitu kepada Stefi Permata Ilahi dipersilakan untuk menambahkan materi. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi prosa anak yaitu prosa terbagi dalam dua bagian yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama merupakan prosa bahasa Indonesia yang belum terpenuhi budaya barat. Sedangkan prosa baru adalah prosa yang dikarang bebas tanpa ada aturan apapun. Bentuk-bentuk prosa lama adalah hikayat, dongeng, dan cerita bikait. Dalam dongeng terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu fabel, myth atau mitos, legenda, sage, variabel, dongeng, jenaka. Sedangkan bentuk-bentuk dalam prosa baru adalah roman, novel, cerpen, hikayat, kritik, resensi, dan esai. Slide selanjutnya. Selanjutnya syarat. Saran kami di sini yaitu, sebagai penyampaian materi, kami menyadari bahwa makalah ini mungkin masih jauh dengan kata sempurna. Akan tetapi, bukan berarti makalah ini yang kami sampaikan tidak berguna. Besar harapan yang terpendam dalam hati kami, semoga makalah ini dapat memberikan bimbingan pada suatu saat terhadap makalah dan tema yang sama, dan dapat menjadi referensi bagi pembaca serta menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stefi yang telah menyampaikan materi. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi kami pada hari ini. Kalau memiliki banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena kami manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, kami menutup presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.